Halo, ketemu lagi di Rakamen Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya mengenai logam mulia ini. Oke, kalau misalkan kita lihat pergerakan harga logam mulia di tahun 2020 itu sangat menggiurkan. Oke, dengan peningkatan yang sangat signifikan, itu akan menjadi sangat menguntungkan ketika kita memilikinya. Nah, sekarang bagi para pemula yang ingin memulai untuk menabung logam mulia atau membeli logam mulia, ada beberapa tips dari saya. Oke, yang pertama Anda harus periksa berapa besar kemampuan Anda ketika Anda mulai menabung logam mulia, Anda tidak merasa terbebani. Karena saat ini logam mulia banyak sekali pilihan gramnya, gramasinya. Mulai dari 0,05 gram sampai dengan 1 kilogram. Jadi Anda tinggal pilih aja. Oke, untuk emas mini atau emas mungil ada beberapa referensi yang sudah saya buat di video-video sebelumnya. Oke, jadi Anda tinggal cari di video-video saya sebelumnya. Itu ada EOA Gold, ada Mini Gold, kemudian ada Big Mini, kemudian di situ ada emas mini. Jadi empat yang mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk menentukan mana yang akan saya koleksi atau mulai beli. Sekarang yang kedua adalah tentukan tujuan Anda. Kalau misalkan tujuan Anda adalah menabung jangka panjang, biasakan harus konsisten. Jadi tidak peduli harga emas itu naik ataupun turun, setiap Anda gajian Anda harus sisihkan sekian gram. Itu melatih kedisiplinan Anda untuk menabung logam mulia. Yang kedua, kalau misalkan tujuan Anda adalah jual beli logam mulia, Anda harus sedikit banyak mempertimbangkan untuk harga jual kembalinya. Oke, jadi ketika kita misalkan akan beli logam mulia hari ini, kita harus sudah bisa memprediksi besok akan harganya seperti apa. Itu banyak sekali di grup-grup Facebook logam mulia yang bisa memprediksi hal itu, sehingga Anda akan terhindar dari kerugian. Oke, sekarang sekali lagi untuk para pemula yang memulai, ada beberapa tips untuk memulai menabung logam mulia. Ini dia. Yang pertama adalah hindari emas palsu. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh kasus emas palsu yang ada di Cina. Oke, ini adalah beberapa tips untuk Anda menghindari Anda membeli emas palsu. Yang pertama adalah beli dari reseller resmi. Kalau misalkan emas mini, kita bisa langsung masuk ke websitenya mereka, kemudian kita bisa lihat reseller resminya mereka siapa saja. Kemudian kalau misalkan Anda mulai menabung dalam bentuk yang lebih besar, misalnya Antam, diusahakan beli langsung di butik Antam. Kemudian kalau misalkan Anda mengkoleksi merek yang lain, misalkan adalah UBS, Lotus Archie, kemudian Gallery Gold, nah itu bisa langsung di Galeri 24 Pegadaian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menghindari emas palsu, diutamakan beli logam mulia yang cara pengecekannya mudah, yaitu dengan sistem barcode. Oke, jadi apa saja jenis emas yang bisa dilakukan pengecekan dengan sistem barcode? Oke, yang pertama ada Antam dengan Certicard-nya. Bisa dicek melalui Certi-Eye. Yang kedua adalah Lotus Archie. Bisa juga dicek dengan Certi-Eye.
Yang ketiga adalah Galeri 24. Itu juga bisa langsung di scan barcode dengan sistem yang bisa kita install di App Store atau misalkan Play Store. Dan itu sangat mudah dan cepat. Oke, nah sekarang yang selanjutnya adalah hindari penipuan dengan tips-tips berikut ini. Yang pertama adalah hindari transfer terlebih dahulu. Biasanya ada sistem PO. Nah, itu untuk pemula alangkah lebih baiknya karena kita belum menemukan reseller yang terpercaya. Alangkah lebih baiknya menghindari untuk transfer terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah utamakan COD, cash on delivery. Oke, tapi COD-nya di tempat yang ramai. Misalnya di kepolisian atau di Koramil, TNI AD. Oke, intinya di tempat-tempat yang ramai. Oke, kemudian selanjutnya ketika misalkan COD dalam jumlah yang besar, gramasi yang besar, jangan membawa uang cash. Usahakan transfer untuk transaksinya. Karena itu semua terrecord di banking system. Kemudian yang kedua juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika Anda membawa uang yang banyak. Kemudian, kalau misalkan kita beli melalui marketplace, jangan lupa kita harus lihat berapa bintangnya, berapa histori yang mereka jual, dan bagaimana review orang-orang yang pernah membeli ke mereka. Di situ semua kita bisa tracking di situ satu persatu. Oke, itu kalau di marketplace. Tapi jangan lupa untuk menanyakan ketersediaan barang dan update harga. Karena apa? Karena emas tiap hari itu harganya berubah. Oke, mungkin itu saja adalah tips yang bisa saya sampaikan untuk para pemula. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kemudian terima kasih dan sampai jumpa. Salam 24 karat. Bye-bye.